polemik seputar royalti musik kian memanas, terutama setelah kasus Migacoan yang menyeret pemiliknya ke ranah hukum karena diduga melanggar hak cipta. Di tengah kekhawatiran pelaku usaha akan jeratan royalti, muncul fenomena unik. Beberapa pengusaha restoran dan hotel memilih memutar suara burung atau suara alam sebagai pengganti musik, berharap bisa menghindar dari kewajiban membayar royalti. Namun, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN Dharma Uratmangun menegaskan bahwa suara-suara tersebut pun tidak bebas dari hak cipta. Ia menjelaskan jika suara burung atau alam yang diputar berasal dari rekaman, maka tetap ada hak produser fonogram yang harus dihormati. Dharma menambahkan bahwa hak terkait dari produser rekaman tetap berlaku meski yang diputar bukan lagu, melainkan ambience audio seperti suara burung. Lebih lanjut, Dharma menjelaskan aturan royalti berlaku global, tidak hanya untuk karya lokal. Ia menyebut LMKN telah bekerja sama dengan lembaga serupa dari luar negeri, sehingga royalti musik asing juga harus dibayarkan melalui satu pintu. Menyusul kasus Migacoan, banyak pelaku usaha menjadi was-was memutar lagu, bahkan yang bersumber dari layanan streaming berbayar. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran turut angkat suara. Ia memahami alasan sejumlah pengusaha beralih ke suara burung sebagai latar musik. Namun, ia menyoroti bahwa pemahaman para pengusaha terhadap aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta masih belum merata. Di tengah isu royalti yang belum kunjung terang, para pelaku usaha diimbau untuk mengikuti prosedur legal agar terhindar dari jeratan hukum, seperti yang menimpa I Gusti Ayu Sasih Ira dari Migacoan Bali yang kini menjadi tersangka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya udah, kalau memutar suara alam atau suara burung aja masih berpotensi terkena royalti, ya udah setel murotal aja lah. Jadi di kafe-kafe, di restoran-restoran itu yang diputer itu suara pengajian gitu. Masa masih ada coba yang meminta royalti dari suara pengajian? Itu sih kebangetan. Kan lumayan, siapa tahu dalam satu minggu gitu bisa hatam 30 juz. Kan lumayan itu sambil dakwah, atau sekalian lah simpan di situ ustadz atau yang non muslim siapa kayak pendeta gitu. Jadi sediakan tanya jawab gitu atau request, siapa tahu ada yang request surah apa gitu, kan lebih aman. Ada aja nih. Kasihan loh yang kepada band atau penyanyi-penyanyi kafe ini, mereka mau nyanyiin lagu yang terkenal, takut ada di suara kentut juga akan dikenakan royalti, kocak nggak? Nah, setelah kemarin ketika kita memutar musik, memutar lagu di sebuah event seperti di kafe, di tempat hiburan atau di tempat wisata, kita akan dikenakan royalti. Dan ketika kita mengundang sebuah band ya, acara kita di acara pesta juga akan dikenakan royalti. Jadi semakin sepi aja nih, nggak ada lagi musik-musikan ini. Ada ide untuk membuat suara seperti suara alam, suara gemericik air, atau suara burung juga akan dikenakan royalti. Indonesia semakin kocak ketika semua harus dikenakan royalti. Mungkinkah suara kentut kita juga akan dikenakan royalti? Tulis pendapat kalian. Seperti apa pendapat kalian? Diramekan di kolom komentar. Jangan lupa di like, dibagikan. Jangan lupa follow akunnya. Semakin wah ya Indonesiaku. Jadi suara burung pun nggak boleh guys diputar di ruang publik ya. Rekaman suara burung itu tetap kena royalti, bukan solusi hindari aturan. Nah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN mengingatkan bahwa memutar rekaman suara alam termasuk kicauan burung tetap dikenakan royalti. Jadi Ketua LMKN menegaskan bahwa setiap rekaman fonogram apapun bentuknya memiliki hak yang melekat pada produser rekaman. Jadi kalau kalian mau
mau muter suara di cafe, di resto, itu puter pakai rekaman sendiri, pakai HP. Misalnya ada suara hujan nih ya, rekam aja. Suara halilintar rekam aja. Terus suara burung pun rekam aja. Jadi kemungkinan besar nggak kena royalti, karena kan produsernya kita sendiri, kita yang rekam, dan ada buktinya ya. Bukti rekamannya pun ada di handphone kita sendiri. Kata ketua LMKN nih, jangan bangun narasi mau putar rekaman suara burung, suara alam, seolah-olah itu solusi. Jadi menurut kalian gimana nih? Suara burung nggak boleh, terus suara alam nggak boleh, suara angin pun mungkin nggak boleh, karena ditulisnya tuh suara alam. Jadi yang mencakup suara alam, gunung meletus, halilintar, terus petir, suara angin, itu nggak boleh guys. Suara hujan nggak boleh guys. Dah gitu aja. Siapa bilang lagu kicauan burung, nyanyian alam yang diputar di kafe, di restoran itu tidak kena royalti? Tetap guys ya, jangan GR dulu kalian kalau itu dikiranya gratis. Ini kata ketua LMKN-nya sendiri loh ya, yang menerangkan bahwa ketika restoran atau kafe atau hotel yang menyetel lagu kicauan burung, nyanyian alam itu tetap bayar royalti. Karena prinsipnya begini guys ya, itu kan perlu effort, perlu usaha untuk merekam, perlu usaha untuk mengaransemen sehingga menjadi bagus, dan usaha itulah yang harus dibayar sebagai biaya royalti. Nah kan ya, kalau misalnya gratis ya apa boleh buat, harus merekam sendiri, kemudian mengaransemen sendiri, tapi repot ya, tidak semuanya mampu dalam bidang seperti itu. Kenapa sih guys sekarang semuanya harus membayar ya? Dalam kondisi yang sulit begini, sepertinya beban hidupnya itu makin banyak. Berarti benar ya, ada narasi kalau dari bangun tidur sampai mau tidur di kita itu semuanya harus membayar. Jadi guys, ini tuh lagi rame banget perkara penyanyi kafe yang takut menyanyikan lagu musisi Indonesia ketika bekerja. Jadi guys, ini tuh lagi heboh fenomena kafe dan tempat usaha yang takut memutar lagu-lagu ciptaan musisi Indonesia. Perkara para pemilik usaha tersebut akan dikenakan royalti sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum dan HAM, penggunaan musik untuk kepentingan komersil, termasuk dari platform streaming seperti YouTube ataupun Spotify, tetap membutuhkan izin resmi guys. Nah, pemutaran musik di restoran, kafe, hotel, hingga pusat kebugaran, terdapat aturan hukum yang mewajibkan pemilik usahanya membayar royalti kepada pencipta lagu dan pemilik hak cipta. Nah, aturan ini menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia dan telah berlaku secara nasional. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan banyak netizen. Kenapa pemutaran musik di ruang publik ikut kena royalti juga? Oke lah, kalau pemutaran musik melalui platform kayak YouTube, Spotify, kan jelas ya regulasinya. Nah, ternyata yang menjadi alasan dikenai royalti karena musik yang diputar di ruang publik dinilai sebagai bagian dari daya tarik usaha. Yang artinya, jika musik digunakan untuk menciptakan suasana nyaman dan menarik pelanggan, maka pemilik usaha diwajibkan membayar royalti. Nah, aturan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan atau musik. Nah, karena hal inilah guys, muncul keresahan dari para pelaku usaha dan penyanyi kafe yang khawatir akan adanya tagihan terkait royalti. Bahkan guys, dalam berita ini, seorang penyanyi kafe mengatakan bahwa honor bernyanyinya terancam dipotong oleh pihak kafe untuk membayar royalti lagu. Wah, kasihan juga ya. Tapi kalau menurut gua, agar semua pihak mendapatkan haknya, ada baiknya agar regulasi terkait hak cipta ini disosialisasikan secara masif dan detail, agar hal ini nantinya tidak lagi bikin resah berbagai pihak, karena aturannya sudah jelas. So, gimana guys menurut kalian? Coba komen. Hati-hati lagi nih, resto cafe kini putar suara alam atau burung itu tetap kena royalti atau pelanggaran hak cipta. Ini kemarin sempat kita bahas ya tentang pelanggaran hak cipta dan royalti penggunaan musik komersil di kafe-kafe atau resto, dan banyak di komen juga mengatakan mending tel suara burung, suara alam. Ini jawabannya dari LMKN, tetap kena royalti meskipun itu suara alam atau suara burung. Menurut ketua LMKN, putar lagu, rekaman suara burung, suara apapun, produser yang merekam itu punya hak terhadap rekaman fonogram tersebut. Jadi tetap harus dibayar. Ada hak terkait di situ, ada produser yang merekam. Kan ada juga yang komen mending setel lagu-lagu internasional atau lagu-lagu barat, tidak akan terkena hak cipta. Ini dijawab sama ketua LMKN. Harus bayar juga kalau pakai lagu luar negeri. Kita terikat
perjanjian internasional, kita punya kerjasama dengan luar negeri dan kita juga membayar ke sana. Jadi buat yang punya restoran, kafe-kafe atau tempat makan atau apapun itu, mulai sekarang hindari lagu-lagu internasional, lagu barat, lagu nasional, suara burung, suara alam. Mending kalian buat lagu sendiri, ciptain lagu sendiri. Ada bagusnya juga peraturan ini. Kita dituntut untuk kreatif, untuk membuat lagu sendiri, membuat instrumen sendiri. Semua orang di Indonesia ini bakal punya bakat menciptakan lagu, menciptakan instrumen, menciptakan musik sendiri. Meskipun kita tidak punya bakat nyanyi, tidak punya bakat untuk menciptakan lagu, meskipun kita ini pemilik restoran, kita dituntut untuk mampu menciptakan lagu sendiri. Bagaimana menurut kalian tentang peraturan ini? Apakah ini hal yang kocak atau memang peraturan ini harusnya ditegakkan seketat-ketatnya? Tulis pendapat kalian di kolom komen, jangan lupa di follow. Bye bye.